Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, yaitu dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2023. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kita mulai dari hari Sabtu ini, tanggal 5 Agustus, dan kita lihat ada gambar segi 4. Ya, yang pertama terlihat ini ada gambar segi 4 dengan orbs yang cukup besar, sehingga kita lihat segi empatnya tidak persis sama, tidak benar-benar sempurna. Karena apa? Karena ada perbedaan di dalam derajatnya. Tapi kita melihat bahwa segi 4 ini ya, di tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu masih ada, masih mengikuti, dan semakin sempurna pada hari Senin tanggal 14. Dan pada saat tersebut bulan akan conjunction dengan Juno, ya, dimana saya melihatnya pusat dari pergerakan segi 4 ini adalah pada Junonya. Jadi apapun yang terjadi pada minggu tanggal 7 sampai tanggal 13 itu akan berakhir dengan satu kesepakatan. Jadi puncaknya adalah hari Senin tanggal 14, dimana situasinya adalah kita dalam lingkungan dengan agenda yang pada dasarnya berkonflik. Pada dasarnya ini adalah kumpulan dari serigala, tanda petik, bukan kumpulan dari domba. Jadi bedakan nuansanya. Di mana ada persaingan yang ketat, di mana masing-masing itu sedang menjaga impulsnya supaya tidak menyerang, tetapi pada dasarnya kebutuhannya adalah untuk menyerang. Ya, dari mana saya mengambilnya? Itu dari Aries yang square dengan Pluto, keduanya retro, jadi ditahan. Itu keduanya adalah yang sifatnya malicious, sifatnya adalah ingin menghancurkan, destruktif. Dan salah satu titik yang penting adalah South Node. South Node itu artinya ini persaingan ini, jadi minimal 2 serigala, bisa lebih, itu sebenarnya sudah menjadi pesaing kompetitor sejak lama. Tetapi mengerti bahwa situasi ini bisa maju, situasi yang dihadapi bisa produktif, itu justru karena adanya persaingan ini. Dan ketika kita mampu meletakkan persaingan ini dalam konteks persaingan yang sehat, maka everything is going to be just fine. Destruksi yang menjadi insting pertamanya itu tidak dimenangkan, tetapi justru menjadi pendorong untuk terjadinya satu kesepakatan. Ya, ini tema dari minggu tanggal 7 sampai tanggal 13 adalah mencapai kesepakatan tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat, dan saya rasanya sih ini kelompok dari banyak, jadi kayak kita berada di dalam satu keluarga, ya, ada katakanlah 12 anak, semuanya ingin dilihat menarik dan menonjol oleh orang tuanya. Jadi ada hal yang ingin dimenangkan di sini. Yang dimenangkan adalah perhatian orang tua. Dan mungkin perhatian orang tua itu sama dengan fasilitas untuk kesejahteraan. Nah, oleh sebab itu, kebutuhan untuk menjadi menonjol, kebutuhan untuk gengsi itu dikedepankan, itu menjadi utama, gitu ya. Oke, kita mulai dari tanggal 5, yaitu pada saat video ini dibuat, bulan masih berada di Pisces, conjunction dengan Neptunus, trine dengan Juno. Jadi sebenarnya kesepakatan itu sudah mulai kita rasakan sekarang, ya, pada hari Sabtu ini.
bahwa memang kita membutuhkan kebersamaan, bahwa keberbedaan itu adalah fitrahnya dari dunia, fitrahnya dari kehidupan. Bulan conjunction Neptunus itu merasakan sekali bahwa keluasan dari samudra itu adalah kekayaan, bahwa perbedaan itu adalah yang membuat suasana ini menjadi hidup. Dan ketika bulan berada di Pisces conjunction dengan Neptunus, justru kebahagiaannya berada di dunia yang penuh warna tersebut. Nah, itu, dan karena sudah juga ada semi sextile dengan Aries, maka sebenarnya ini seperti kita bertemu dengan orang di pasar. Pada saat bertemu kita nggak kenal sama sekali, nggak ada hubungan personal sama sekali. Kita hanya melihat, kita pernah, oh iya, nanti jadi kalau satu saat saya pernah deh kayaknya ke tempat itu, oh itu ya toko yang warnanya ungu itu ya. Jadi di sana tidak ada wajah orang, tetapi karena kita pernah lewat, kita bisa membayangkan, oh tempatnya seperti ini. Saya ingat warnanya sekitar ungu, pink, seperti itu kan. Nah, jadi ada hal yang sudah kita foto, jadi foto di kepala kita tuh ada, warnanya juga masih ada di kepala kita, di ingatan kita. Tetapi kita nggak punya tidak mempunyai kenangan khusus terhadap hal tersebut. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya pada saat ini kita seperti udah mengenal sesuatu déjà vu, nanti pada minggu depan kayak kita pernah, ya memang sudah pernah. Jadi seperti semesta itu sudah pernah membukakan gate ya, supaya kita kenal, tetapi memang tidak memfasilitasi untuk mengenal lebih dekat. Pada saatnya nanti kita bisa mengingat kembali, oh ternyata memang ini sangat faithful gitu ya, sangat, semua itu udah direncanakan, hanya saja rencana itu tidak bisa ditangkap oleh otaknya manusia. Yang punya rencana tersebut otaknya yang lebih kolektif, yang lebih besar gitu, yang udah punya rencana khusus terhadap perjalanan kita. Kira-kira seperti itu penggambarannya. Nah, ini hari Sabtu, kemudian hari Minggunya itu adalah kalau di gambar sini posisi dengan Ceres. Iya, jadi kayak kita memang harus mengeluarkan biaya. Jadi kayak kita mau nggak mau harus punya modal, harus membuat pengorbanan tanda petik ya. Kita harus bayar di depan untuk satu hal yang mungkin kita akan nikmati kemudian, tetapi nggak ada jaminan bahwa apa yang sudah kita bayarkan itu nanti akan memberikan hasil kepada kita. Jadi kayak gambling ya. Jadi kira-kira hari Sabtu itu kita gambling, cuman karena dia trine dengan Venus, maka kita merasa worth it ya. Jadi memang kan dalam kehidupan itu kadang-kadang kita belajar bahwa penyesalan itu terjadi kalau kita tidak nyoba. Tapi kalau kita nyoba satu hal yang baru, itu tidak semuanya akan berhasil. Kalau kita mampu melihat bahwa hasil itu ya walaupun sama dengan 0 atau mungkin malah minus gitu ya hasilnya, tapi yang kita peroleh, yang tidak bisa kita ingkari adalah pengalaman itu sendiri dan perasaan content ya. Karena apa? Karena kita tidak berpikir lagi, oh seandainya saya begitu. Jadi enggak, kita udah nyoba dan enggak berhasil, sehingga either dia membuka jalan atau dia menutup jalan sehingga kita tidak melalui jalur yang sama yang kita sudah paham tidak akan memberikan hasil tertentu, atau nanti kelak kita dibukakan jalan tersebut kembali, kita sudah pernah belajar bagaimana caranya supaya perjalanan kita menghasilkan sesuatu yang kita harapkan karena kita tidak lagi senaif dahulu. Ya, jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari walaupun secara matematika tampaknya hasilnya adalah minus. Kenapa? Karena hitungan itu
ya, yang di kepala kita, kalau saya sebut variabelnya kan hanya yang kita ketahui. Padahal hitungan matematika itu jauh lebih rumit karena banyak variabel lain yang kita tidak mampu masukkan gitu ya. Jadi kalau hitungan matematikanya gitu ya, errornya itu persennya itu mungkin masih ya 80%. Jadi yang kita hitung cuman yang 20%-nya. Itu aja yang kita berhasil. Sementara yang masih hidden, yang masih kita belum mampu pahami, belum kita temukan, itu masih 80%. Jadi kira-kira seperti itu. Itu hanya penggambaran. Oke, ini hari Minggu, hari Senin. Nah, hari Senin ini karena bulan berada di posisi yang tension dengan segi 4 yang saya ceritakan tadi, bulan conjunction dengan Aries, dan Aries adalah energi yang membawa kita pada perasaan kurang, perasaan tidak puas, perasaan menginginkan sesuatu yang bukan di dalam kendali kita. Ketika kita hanya bisa let go, karena itu bukan di tangan kita untuk memutuskan. Kalau kita memaksakan orang lain memutuskan yang kita pikir adalah terbaik untuk kita, maka yang terjadi adalah kita akan frustrasi kan? Frustrasi kenapa? Kenapa sih dia nggak nurut aja sama aku gitu kan? Ya siapa lu gitu kan logikanya. Tetapi perasaan itu nggak bisa dihindari ketika emosi kita dikuasai oleh energi tersebut. Adalah kita benar-benar ngerasa sakit hati, frustrasi, dan merasa tidak berdaya atas situasi yang kita hadapi. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kita mampu membuat perbedaan. Sementara kondisinya adalah kewenangan itu tidak berada di kita tetapi di pihak luar. Nah, hari Senin begitu penggambarannya, jadi expect untuk kita melihat bahwa perjanjian atau keinginan kita terhadap persetujuan dari orang itu tidak akan datang dengan mudah. Dan bahkan mungkin ketika berkomunikasi juga kita merasakan emosi ini tidak sepenuhnya membuat kita nyaman gitu ya. Padahal kita sudah berusaha untuk melihat ke depan hasilnya apa. Dan bukan hanya ini kan harusnya gini, kemarin bisa begini, kenapa nggak begini lagi gitu ya. Karena ya situasinya beda gitu ya. Saya ngomongnya kayaknya mudah gitu menjelaskan betapa ini kita bisa yang lain, kita bisa melihat dengan cara yang lain gitu. Kecuali kita menjadi sedih dan down, tapi kayaknya kita nggak bisa menghindari rasa down tersebut. Minimal kalau kita sedang menghadapi perasaan yang frustrasi tadi, kita paham bahwa itu ada di dalam jadwal ya. Jadi kalau kita down, take it easy. Memang lagi jadwalnya down. Itu kalau buat saya itu cukup membantu karena tidak membuat saya breakdown. Satu, yang kedua saya mampu segera bangkit karena ya mau ngomong apa lagi gitu kan. Memangnya gue siapa gitu untuk bisa membuat semua yang saya inginkan tercapai gitu. Kadang-kadang ada hari di mana semua begitu menguntungkan, begitu satisfying gitu ya. Kadang-kadang ada hari di mana kita belajar untuk let go. Nah, ini termasuk salah satunya hari Senin tanggal 7 Agustus tahun 2023. Just let go. Upayakan semaksimal mungkin, tetapi kendalikan emosi kita supaya kita tidak frustrasi. Kita mengupayakan semaksimal mungkin. Resikonya adalah kita nabrak dan kita sebel. Tetapi begitu kita jatuh, kita langsung mampu berdiri lagi, mengambil energi dari semesta. Caranya let go kan? Kalau let go kita ngambil energi dari semesta, berdiri tegak lagi, tersenyum, dan jalan seperti biasa. Oke? Kemudian hari Selasa, bulan conjunction dengan Jupiter. Ini seperti ketemu dengan kekasih kita. Dan kita lihat komunikasinya juga sangat nyaman. Di beberapa pihak kita bisa tertawa sampai yang kita ketawanya tuh sampai yang wah gitu loh. Jadi di sini karena apa? Karena trine dengan Mars-nya itu kan, jadi kayak
is so invigorating, apa ya istilahnya, sangat sangat menggairahkan. Dan ini tidak harus seksual ya. Kadang-kadang kita ketemu teman lama, kita bisa reminiscing masa lalu gitu ya, mengingat-ingat, bernostalgia betapa indahnya pada masa itu, kita ketawa-ketawa, kita mengambil energi masa lalu, kebahagiaan masa lalu, kayak kita sedot kembali ke dalam diri kita dan kita tersenyum bahagia karena kita pernah merasakan kebahagiaan itu dulu, dan otak kita kayak mampu membawa kembali, tidak hanya sebagai ingatan, tetapi ingatan intelektual, tetapi juga ingatan emosi kita. Isn't that nice? Hari Selasa, ya, hari Selasa, it's so nice. Dan somehow hubungan yang begitu mesra, tanda petik, ini kayak membuka jalan untuk keberuntungan kita atau perasaan cukup kita nanti. Ya, nanti, tidak sekarang. Kemudian hari Rabu, bulan ada di 25 derajat Taurus, conjunction dengan Uranus, trine dengan Pluto. What does this mean? Oke. Pluto itu sudah lama juga trine dengan Uranus. Apa artinya? Perubahan yang terjadi. Ini panjang ya, nggak cuma hari Rabu. Perubahan yang tengah berlangsung itu kayaknya berat gitu, nggak bisa diambil enteng gitu. Perubahan ini sebenarnya menyedot banyak sekali energi kehidupan kita, tapi kita tahu bahwa perubahan ini yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Trine ya, antara Pluto dengan Uranus. Nah, pada hari Rabu, karena bulan conjunction dengan Uranus, perasaan itu menjadi highlight, ya, seperti di highlight, bahwa memang kita menerima bahwa kita dalam satu proses perubahan besar. Ada era baru yang kita ingin sekali jelang, ya, dan perasaan itu pada hari Rabu seperti mengingatkan kita bahwa semua itu perlu pengorbanan. Kita udah mengeluarkan banyak sekali upaya. Hati kita mungkin mencoba untuk menerima, ya. Kita telan saja perasaan sakit hati. Kenapa? Karena kita tahu bahwa perjalanan ini, seberapapun sukarnya, pada akhirnya adalah yang kita inginkan. Bahwa kita harus membayar semuanya dengan mungkin tangis, ya, mungkin kelelahan atau pengorbanan lain. Itu terasa worth it. Dan kita paham bahwa perubahan ini membuat kita menjadi berbeda. Kita paham bahwa orang akan melihat dengan wajah yang aneh gitu ya, artinya tidak bisa menerima kita, tidak bisa mengerti kita 100%. Kenapa kita masih mau saja menerima perlakuan yang menurut mereka, kok mau sih diperlakukan seperti itu, kok mau sih menerima tawaran yang dari awal itu tampaknya merugikan. Jadi kalau misalnya, oke, kamu kerjain ini, saya tahu bahwa harga di pasar gitu ya, saya ambil angka aja ya, harga di pasar itu saya berhak mendapatkan 100, memang harga pasarnya itu 100 gitu ya. Tapi kemudian kita melihat bahwa mereka juga gak bakalan mampu bayar kita 100 gitu ya. Mungkin 20 itu paling pol gitu ya, which is logikanya kalau kita tahu harga jasa kita 200, kita dibayar cuma 20, gila kali lu ya gitu kan. Tapi enggak, kita bilang enggak apa-apa, kalau 20 juga udah oke. Bahkan sebenarnya di dalam hati enggak dibayar pun enggak jadi masalah, karena something is clicking gitu loh. Satu hal gitu yang membuat kita ngeklik banget gitu, walaupun kita lebih banyak co-sharingnya dibandingkan dia yang share ke kita, tapi kita tetap ngerjain.
Nah, itu kerasa pada hari Rabu. Jadi kayak kita berpikir lagi, nggak apa-apa deh aku dilihat aneh, nggak apa-apa deh mungkin ini worth it juga. Toh sebagian dari kerjasama tanda petik ini itu adalah keinginan saya juga dan kesempatannya datang, tetapi memang kayaknya tidak beruntung dari hal material gitu. Jadi ada atau materialnya bisa diganti apapun yang sebenarnya orang itu ukurannya adalah yang tersebut gitu loh, yang tadi material tadi. Nah, hari Kamis ini bulan ada di Gemini. Jadi ini adalah saatnya kita semakin aktif lagi apapun ya, komunikasi lebih sering, dan kita lihat kayak kita hyperaktif ya dilihatnya gitu ya. Dan mungkin ini agak ganggu dari orang yang merasa bahwa seharusnya kita mengerjakan hal lain gitu. Tetapi kita nggak bisa tahan, kita ingin membantu satu hal lain tadi ya. Dan ini mengakibatkan, sebentar, kemana dia? Ke Mars. Oke, jadi kayak ada argumen diskusi yang menghangat. Ada diskusi yang menghangat, atau mungkin ada kata-kata yang relatif keras ke kita, atau kita nggak sengaja ngomong keras ke orang lain karena ada yang seharusnya, ada ide tentang bagaimana seharusnya, tetapi itu tidak dilakukan hari Kamis. Itu yang paling utama saya lihat. Jadi memang hari Kamis kita mendingan kalau sibuk-sibuk ya, upayakan tidak terlalu overthinking. Ya, karena kalau overthinking kita akan cepat merasa frustrasi. Bulan yang ada di Gemini itu sering membuat kita menjadi lebih mudah frustrasi dan kita lebih mudah untuk mengeluh. Nah, pada hari Jumat, bulan yang conjunction dengan Vesta dan semi-sextile dengan Aries di sebelah kiri, kemudian semi-sextile juga dengan matahari, ini sebenarnya adalah situasi di mana kita mungkin tidak perlu ambil pusing ya, kalau kita melihat ada pihak lain yang tidak suka dengan tindakan kita. Kita hanya perlu berpikir bahwa apa yang kita lakukan akan membawa manfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain ya. Walaupun katakanlah orang tidak sepenuhnya setuju dengan cara kita bekerja, it's okay. Kenapa? Karena ada satu hal yang saya yakini ya, ada satu hal yang saya puja. Bulan dan Vesta ini puja itu tanda petik ya, karena kalau kita terjemahkan di dalam situasi pada saat ini, bulan yang conjunction dengan Vesta itu artinya kita itu kayak seneng atau kita memilih gitu ya satu hal, yang satu hal tersebut, satu cara misalnya, atau satu orang, atau satu pendekatan yang sebenarnya kita tahu bahwa lebih dari satu cara pendekatan orang apapun itu, tetapi kita dengan ngototnya, kita dengan persistennya memilih satu cara tersebut. Orang lain bilang, gimana kalau kayak gini aja, gimana kalau gitu aja. Enggak, karena di hati saya sudah memilih. Nah, saya memilih tersebut, itu resikonya adalah orang yang tidak sejalan dengan kita akan mengatakan sesuatu, akan melihat kita dengan cara berbeda, mungkin merendahkan kita gitu ya. Tetapi kita yakin bahwa cara ini sudah teruji, atau orang ini sudah memberi bukti bahwa dia mampu, sehingga kita memilih dia. Dan kita melihat kenapa kita tetap memilih dia, karena dia akan membawa manfaat nantinya. Walaupun saya paham bahwa kebanyakan orang akan memilih cara yang bukan saya pilih, cara, orang, metode, pendekatan, apapun itu. Nah, pada hari Sabtunya, bulan yang terain dengan Saturnus, sepertinya apapun yang kita ngototkan kemarin ya, minggu kerja kemarin, itu menghasilkan sesuatu. Jadi somehow walaupun kita harus menerjang badai gitu istilahnya, atau berjalan melawan arus gitu ya, dengan ngototnya
Dan karena kita juga bilang, toh saya juga punya kewenangan untuk memilih kehidupan saya punya kewenangan untuk memilih bagaimana cara bekerja saya. Itu ternyata menghasilkan hal yang bisa kita banggakan, sehingga pihak yang tadinya barangkali tidak sepenuhnya percaya pada pilihan kita kemudian bisa mendukung kita. Itu hari Sabtu. Kemudian hari Minggunya bulan yang ada di Cancer, tapi memang Sabtu Minggu itu saatnya kita harus recharge kembali energi kita. It's just too much aja. Working days-nya Minggu tanggal 7 sampai 13 just too much. Ya, too much. Kenapa? Bulan lewat Gemini, terutama di 3 hari terakhir itu kita jungkir balik sampai kita ngos-ngosan banget gitu ya. Ya, hari Minggunya upayakan untuk bisa istirahat, ya paksakan kalau perlu, maksa tapi memang sepertinya, ya. Karena mungkin buat beberapa terpaksanya itu justru karena jatuh sakit. Nah, kalau saya ngingetin sebelum jatuh sakit, mendingan kita udah lakukan mitigasi di awal ya, pencegahan supaya kita nggak sakit. Karena ada kemungkinan hari Sabtu kita akan merasakan hal tersebut. Akibatnya ada hal yang kita ingin kerjakan jadi nggak bisa dikerjakan gara-gara kita ngotot kemarin. Nah, baru hari Seninnya kayak ujian yang the real ujiannya itu hari Senin tanggal 14 ya. Dan barangkali juga yang bikin kita sakit hari Sabtu tanggal 13-nya adalah karena kita terlalu tegang, terlalu stres menghadapi hari Senin. Ya, tapi kalau saya mau lihat bocorannya sedikit, hari Selasa juga masih tension, terutama bulan yang tension square dengan Jupiter. Baru bulan barunya, ini bulan baru pada tanggal 16, bulan conjunction matahari bulan baru ada di Leo, trine-nya dengan Chiron, North Node dan Aries. Jadi kayak ada rekonsiliasi. Jadi siapapun yang bikin kita stres pada minggu tanggal 7 sampai 13 ini, pada akhirnya dengan upaya yang luar biasa dari kita itu kayak bisa punya satu kata pada hari Seninnya, dan hari Rabunya kita bisa mulai hal yang baru. View gitu ya. Ya, tapi hari Rabu tanggal 16. Oke, itu ceritanya. Kita lihat ke Lenormand-nya dulu. 3 kartu. Iya, ini adalah minggu di mana kita diberi kesempatan untuk belajar banyak. Untuk apa? Untuk mulai satu hal yang baru. Jadi, ambil kesempatan pekan ini, pekan tanggal 7 sampai tanggal 13 untuk belajar. Untuk mengobservasi, untuk mencobakan satu pendekatan dibandingkan pendekatan yang lain. Jangan ragu untuk menjadi fleksibel, tetapi memang tampaknya sebelum saya bilang dirimu punya kesempatan fleksibel, tapi sepertinya kita akan menjadi cukup stubborn anyway, ya. Jadi kalau yang saya lihat sih jadwalnya jadwal stubborn, tetapi yang diingatkan di sini adalah barangkali kita nggak harus se-stubborn itu, tidak harus sekeras kepala itu, sekaku itu, enggak. Kenapa? Karena ini adalah periode emas untuk kita mencobakan sesuatu, belajar sesuatu dari kondisi yang seperti dilemparkan ke kita. Jadi kayak kita ujian itu kan yang kita peroleh masalah ke masalah enggak habis-habis, tetapi setelah kita keluar dari permasalahan tersebut, kayak kita dibukakan pintu baru. Ya, kamu lulus, kamu sekarang bisa mendapatkan tanggung jawab yang lebih tinggi yang memang kita pinginkan dari awal. Dari awal tuh kita udah ingin, tetapi kayak semesta tuh belum percaya sama kita. Apa kita benar-benar sudah siap? Belum tentu kan? Dan keyakinan kita siap itu nggak bisa dibilangin, oh iya saya sudah siap gitu, nggak bisa, harus dicoba sendiri, nabrak sendiri sampai kita nemu bahwa oh ternyata aku baik-baik saja ya, dikasih masalah sukar, ternyata nggak sesukar yang saya pikirkan dari awal. Dan ini seperti membuka kepercayaan diri baru kita
Ya mudah-mudahan itu yang diperoleh. Bulan baru di Leo. Coba kalau kita ngintip apa sih bulan baru di Leo? Bentar. Bulan baru di Leo. Confidence is your key to success. Iya, oke. Iya. Anyway, pekan ujian, kalau kita lewat dengan baik, kita semakin percaya diri untuk memimpin. Isn't that nice? You become like a king. Kita punya otoritas, punya wilayah, punya pengikut. Isn't that nice? That's a leader. A search on the uprising wave of love. Jadi ini kan penggambarannya, ini air di laut. Ini kan gambar bulan purnama pasang. Air di laut tuh kayak ditarik, dilempar ke atas mendekati bulan. Dan ini energi yang kayak ingin menggapai sesuatu. Ini warnanya kita lihat di tengah. Kan ini sebenarnya fokusnya gambar yang di lingkaran yang di bawah itu warnanya merah. Itu motivasi, darah, marah. Semua energi datang dari situ. Tetapi kita lihat ada gambar yang putih itu sebenarnya adalah gambar orang. Ya, gambar kayak bidadari putih sedang tidur. Dia mencoba untuk melingkupi dengan tulang punggungnya. Kemarahan tersebut itu dibungkus oleh hal yang spiritual, cahaya, keindahan, dan diubahlah ya warna merah tersebut diubah menjadi biru, menjadi ungu. Apa ungu? Ungu itu kan spiritualitas, biru itu ketenangan. Jadi kemarahan satu hal yang memang kita kan selalu perjuangan itu selalu ada yang diperjuangkan, ada sesuatu yang di violate sehingga membawa kita pada ini nggak boleh kejadian. Kalau nggak ada yang di-violate, kenapa kita harus ngotot-ngotot? Nggak perlu kan? Nah, kita datangnya ngotot, kita datangnya perjuangan, itu karena ada satu hal yang dirusak, tanda petik violate. Tetapi kemarahan tersebut harus dibungkus oleh cahaya, niat baik, sehingga diubah menjadi ketenangan, kepala dingin. Hati boleh membara, tetapi pikiran tetap tenang. Sehingga apa? Cahaya tersebut akan membuka ketenangan tersebut menjadi spiritualitas. Dan itu yang menggapai satu hal yang tinggi. Sang bulan, sang penarik gravitasinya kan dari bulannya, itu yang kita sampaikan adalah spiritualitas. Dan apa disambut dengan apa? Dengan another spirituality. Bulan cahayanya bening, ya putih, pink cinta, ungu spiritualitas. Jadi dengan satu gambar, saya belum baca isinya apa, tetapi kita sudah bisa merasakan bagaimana penggambaran dari kartu tersebut. Ini kan sebenarnya message yang ingin disampaikan dengan bentuk dan warna. Kalau dari isinya, ya, my life can be summed up in 3 accounts. I was raw, saya mentah. I was cooked, saya matang. And I was burned, saya bisa let go. Burn itu udah dilepas aja, udah gosong, udah lewat gitu. Udah gak bisa dipakai lagi, gak bisa dikembalikan menjadi mentah. Pada saat itu, let go. Kenapa? Karena jiwa kita udah sampai pada tempat yang tinggi. Begitu penggambarannya. Let's see yang sudah saya ambil dan jumping untuk bacaan pekan ini. Pertama adalah Grandmother Earth, ya. Grandmother itu kan nenek, ya. Earth itu bumi sebagai grandma. Apa sih grandma? Grandmother itu orang yang penuh cinta, ya, karena femininnya. Kemudian berpengalaman panjang sehingga memungkinkan kebijaksanaannya sudah muncul. Grandmother biasanya dia memiliki resources. Ya, jadi memang situasi di kehidupan sehari-hari macam-macam ya.
di mana kadang-kadang nenek menjadi orang yang kita harus rawat. Tapi banyak juga situasi di mana grandmother itu masih berperan sebagai perawat dan membimbing anak cucunya supaya bisa menjadi orang yang mampu mengaktualisasikan dirinya semaksimal mungkin ketika dia dalam kondisi prima. Kondisi primanya sudah lewat, nenek kita, nenek yang tadi penggambarannya. Tetapi dia tetap bisa memberi arahan, bisa memberi penghidupan. Bahkan dari tabungannya dia bisa memberi kekayaan buat anak cucunya. Isn't that nice? Kekayaan buat anak cucunya. Jadi exactly itu yang keluar di sini sepertinya ya. Stop and take measure of life. Assess who you are and where you are. Ya, jadi kita paham, jadi seberapapun usia kita tuh sudah melewati satu perjalanan. Kita menjelang perjalanan berikutnya sampai satu titik di mana kita menginginkan pada akhirnya seperti grandmother kita, gitu kan ya. Get grounded. Ya, grandma itu grounded banget. Ya, energi Taurus. Earth itu Taurus. Make plans for future, but don't act on those plans until you are ready and feel secure in stepping forward. Ini clearly, ini menunjukkan bahwa kapan kita mengambil satu tindakan itu adalah privilege-nya kita. Kadang-kadang memang semesta memaksa kita, mendorong kita sampai pada satu situasi. Tetapi sebenarnya kalau kita berpikir dengan jernih, cool, maka kita akan mampu menentukan tepatnya kapan kita akan menerima situasi dan melakukan tindakan. There is a profound source of strength and power within you. And it is expanding now. Jadi ini dijelaskan kepada kita bahwa dengan kondisi kita tidak terburu-buru, tenang, cool, paham bahwa kita punya kekuatan. Datangnya dari mana? Tadi, dari kebutuhan untuk berjuang. Tetapi kebutuhan itu tidak raw, tidak mentah. Tapi kita sudah memasaknya terlebih dahulu. Dan itu secara perlahan kayak dia menumpuk tenaga buat kita. Dan itu terus menjadi besar. Put your roots down. Jadi pasang jangkar kita ke akar kita. Supaya kita tidak melayang kemana-mana, gak jelas arah ya. Kita ambil satu, keyakinan kita, prinsip-prinsip kita. Pegang dengan erat. This is the time of preparation and going deeper. Jadi setelah ini kita bisa maju dengan full speed. Satu kartu dari ini batu turquoise. Apa namanya? Saya lupa bahasa Indonesianya. Safir ya? Bukan, saya lupa. A copper-based stone attracting good fortune since antiquity. Turquoise was popular for protective amulets, sacred to Hathor or Venus and to Buddha. It linked earth and sky and made a potent love charm. Jadi ini kayaknya penggambaran Venus ya. Tadi kita lihat memang Venus banyak berperan di sini dan oke. Kalau saya lihat lagi, kayaknya memang ada informasi tentang Venus. Ya, right. Venus itu sedang conjunction dengan matahari. Dan itu udah berapa lama? Mungkin udah lebih dari sebulan kali ya. Coba kita lihat month lalu. Venus, di mana Venus? Oke, ini bulan. Iya. Jadi kita hitungannya tidak month tetapi week. Oh iya, berarti minggu ini, minggu depan. Jadi bulan matahari ya dan bulan baru nanti Venus juga itu ya conjunction. Ya, jadi ini seperti pesannya ngingetin peran dari cinta, dari hubungan, dari perasaan yang membuat kita cukup happy, ya, puas. Jadi kayak Venus yang conjunction dengan matahari, dia itu Venus itu kan cantik, indah.
tetapi dia dibayang-bayangi oleh matahari, membuat dia menjadi redup, tidak terlihat, combustion namanya. Jadi ada banyak keindahan yang kemudian tertutupi oleh fakta. Matahari itu fakta, apa adanya, honesty, kehangatan, spontanitas. Keindahan yang terpendam itu hilang karena situasinya itu diambil alih oleh topik tertentu. Keindahan itu kan sangat spesifik. Jadi dalam minggu kemarin, minggu ini, dan mungkin minggu depan, tapi kayaknya minggu ini adalah peaknya, kita tahu banyak keindahan yang harus disembunyikan oleh semesta, bukan oleh kita. Kita nggak punya kesempatan untuk memperlihatkan keindahan kita. Tapi jangan takut, karena keindahan kita nggak hilang. Ini hanya satu periode di mana ada energi lain atau ada urgensi lain yang mencuri perhatian, membuat keunikan spesifik dari kita itu tidak terlihat. Anyway, kartu ini seperti mengingatkan bahwa ini sebenarnya barangkali situasi di mana kita tidak menjadi pusat perhatian itu adalah hal yang menguntungkan. Dia protektif, karena tidak membuat kita menjadi samsak misalnya ya, sorry to say. Tidak membuat kita menjadi sasaran tembak, seperti itu. Dan kita pada saat di mana ada energi lain yang tengah mendominasi, itu kita justru memperkuat pegangan kita ke akar kita. Self-understanding. Your pathway is one of the self-realization. Exactly, tadi kita masih ngomongin Grandmother Earth ya. Ini sebenarnya kita sedang mencoba untuk mengaktualisasikan, merealisasikan siapa diri kita yang sebenarnya, yang cantik tadi. Tetapi ada saatnya di mana jalannya itu tidak lurus. Tidak lurus itu artinya tidak langsung. Jadi harus ada, kita ditahan dulu ya. Qualities you cultivate you now drive your spiritual evolution forward. Draw in your karmic wisdom and past life skills. Release vows that no longer serve you and speak that used to be unspeakable. Ya, oke. Jadi kesempatan ini kayak memberi kita waktu, periode untuk evaluasi, untuk kita memahami seberapa besar kemampuan kita, seberapa besar kita berharga. Venus itu berharga, keberhargaan kita, self-esteem kita, rasa percaya diri kita, rasa perasaan bahwa kita cantik, bahwa kita itu pantas untuk diperjuangkan, ya. Tetapi ada saatnya, ya, terutama minggu kemarin, minggu sekarang, dan mungkin beberapa hari di minggu depan, itu kayak kita nggak dilihat seperti itu, atau kita merasa seperti tidak cukup diperhatikan, dihargai. But it's okay, karena the real you-nya tetap ada di diri kita. Venusnya tetap ada, cuman pada saat ini matahari sedang berada di sekitar kita. Siapa yang bisa ngalahin matahari? Let matahari, biarkan matahari bersinar, biarkan matahari mengambil panggung, dan membiarkan kita untuk memperkuat diri kita sendiri. Karena justru pada saat ini kita punya kesempatan untuk memproteksi keindahan yang ada di dalam diri kita. Isn't that nice? Nah, kalau dari 3 kartu ini, konfront. Apa yang dikonfrontasi? Shadow-nya kita, ketakutannya kita, rasa tidak percaya diri kita, ketidaktahuan kita, ketidakinginan kita untuk mencari tahu apa tentang diri kita. Nah, itu kan sudah dihadapi, udah dikonfrontasi. Ya, sekarang gambarnya ini kan shadow itu kan yang kita takuti, yang kita hindari, tetapi kita berusaha untuk memberanikan diri kita lihat ketakutan kita. Dan itu adalah kartu masa lalu. Sehingga ketika kita memahami, embrace, mengambil ketakutan kita menjadi bagian dari diri kita, itu kayak kita dikasih jalan sehingga kita bisa naik ke atas. See, this is very beautiful, no? Penggambarannya is so beautiful.
Dengan kita berani menghadapi ketakutan kita, melihatnya sebagai bagian dari diri kita. Kelemahan kita itu adalah bagian dari diri kita, dan ternyata kelemahan kita itu tidak hanya tentang kelemahan, justru dia membuka jalan pada kekuatan kita. Who knows? Itu raw, bisa dibuat menjadi masak. Sampai akhirnya kita gunakan semaksimal mungkin untuk membawa kita ke jalan di mana kita bisa naik ke atas dan bersinar. Ini gambarnya jelas banget ya. Dari terbuka jalan ke atas, dan di atas kita mampu untuk bersinar. Dan gambar ini seperti mengingatkan saya pada gambar ini. Naik ke atas dan ambil energi spiritualitas kita untuk menjangkau apapun yang ada di cahaya di atas, di sana. Oke, saya baca yang belakangnya. Jadi ini kartu Major Arcana. Ini berarti The Magician ini mungkin penggambaran ketika hari mungkin Rabu, Kamis, mungkin Kamis, Jumat. Personal power, intention, will, resourcefulness. Resourcefulness itu artinya kita siap menghadapi apapun. Resource itu ada di kita. Kita adalah resource-nya. Kita resource person. Kita narasumbernya. Ya, ini adalah situasi yang sangat positif. The Magician, kita berada di dalam posisi yang kita mampu melakukan apa saja, membuat apa saja, kalau kita memberikan perhatian ke situ. Kenapa? Karena kita udah punya semua. Kan ini penggambarannya kita punya cinta, punya sumber daya, punya intelektual, dan yang paling penting yang dia angkat adalah kita mau bertindak apa sekarang. Di kepalanya dia ada tanda yang tidak terhingga. Dia energi dari semesta. Nah, ini tantangannya. Apa tantangannya? Secretive, withdrawn, ignoring, intuition, gossip, disconnected from sexuality. Ya, jadi ini kan energinya bertentangan banget ya. Kalau kita lihat ini, walaupun yang satunya kebalik dan dilihat sebagai tantangan. Jadi kita tuh sebenarnya punya kemampuan. Ini kan penuh rasa percaya diri kan. Tetapi tantangannya atau apa yang menjadi kelemahan itu adalah kita ignoring. Kita kayak nggak peduli, kita nggak mau lihat, kita tidak ngomong apa yang seharusnya dibutuhkan oleh orang lain, informasinya. Kita menarik diri, nggak mau ikut aktif, kita biarin orang lain jungkir balik sendiri. Sebenarnya kita bisa berkontribusi, kita bisa menyumbang, tapi kita nggak mau gitu ya. Kemudian kita cuman sibuk bergosip, kita ngomongin aja, enggak, tetapi kita mungkin malah ngomongin jelek dan kita tidak melakukan sesuatu. Ini advice-nya ini kan ngomong ya, ini gambar anak yang sangat kritis dia ngomong apa adanya. Ya, jadi kalau kita ingin tahu, kita mungkin nggak tahu banyak ya, tetapi kita ingin tahu, kurius. Ini kayak anak kecil kan, jadi mungkin tadi lingkungannya adalah kita mampu, tetapi ini situasi yang sama sekali baru, sehingga kan kita posisinya kayak anak kecil, artinya kita belum punya pengalaman yang begitu banyak. Anyway gitu ya, kita bisa menyumbang, cuman kita juga nggak tahu seberapa besar ini akan menghasilkan sesuatu. Tadi kan diskusi seperti ini udah muncul di depannya dari astrologinya. Justru si anak kecil yang sangat kritis ini sebagai advice itu adalah gunakan saja intelektual kita, gunakan saja keinginan tahu kita dan keinginan untuk belajar, menuliskan sesuatu, mendokumentasikan sesuatu yang belum pernah ditulis. Itu kita menjadi bagian di situ. Advice-nya seperti itu. Jadi kita paham, kita punya kemampuan, kita punya pilihan untuk tidak peduli, tetapi dia sebagai tantangan, sarannya adalah do something. Walaupun kita juga masih tanda petik anak-anak atau masih baru bisa ngomong, nggak apa-apa, ikut aja, karena pada akhirnya nanti yang dihasilkan adalah legacy, warisan.
warisan terhadap satu hal yang kemudian kita bisa bawa untuk waktu yang panjang. Kekayaan, ancestor. Orang akan mengingatnya, ini menjadi hal yang seperti milestone, menjadi sejarah. Wisdom, home, ini menjadi membuka jalan kita pada rumah baru kita. Isn't that nice? See, bacaannya nice banget ya. Nah, kemudian kita ambil yang terakhir, get your reading. Di tab sekali untuk mencari pesan dari spirit guides. Dan dikatakan guidesnya yang dikatakan kepada kita, if there is one major lesson your pets have to teach you, it is this: live in the moment, and this, love unconditionally. Clear banget kalau buat saya tadi ya, dari saya ngomong tadi itu, live in the moment. Kayak saya pets paling suka kucing, walaupun saya udah gak punya kucing sekarang. Dia nggak mikir apa-apa, udah yang dirasain, yang itu pengen dilakukan ya lakukan aja, udah titik, nggak usah terlalu rumit gitu. Hidup tuh apa mau apa enggak, just live gitu ya, live and being cute ya. Lucu banget. Kemudian love unconditionally. Kalau kita menyukai sesuatu, kalau kita mencintai diri kita, kalau kita mencintai apapun yang ada di depan kita, itu ya cintai aja. Dan kita tidak perlu berharap bahwa apa yang kita cintai itu nanti harus memberikan hadiah pada kita. Enggak. Hadiahnya adalah kemampuan kita untuk mencintai. Just think about it. Buat orang yang tidak pernah bisa mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, hidupnya merana apa enggak? So, kalau kita menyukai sesuatu, even though yang kita cintai itu tidak memberikan respon yang kita inginkan, bukankah itu tetap lebih baik daripada kita tidak mampu mencintai sama sekali? Bahwa keputusan untuk mereka tidak mencintai kita kembali, itu kan di dia. Whose loss is that kalau dia tidak mencintai kita balik? Dia kan. So, kenapa kita harus mikirin loss-nya orang lain? Kita ambil gain-nya kita. Gain-nya kita adalah kita mampu mencintai. Kemampuan kita mencintai membawa kita rasa bahagia. Membawa kita, perasaan kita itu hidup. Because we love. We live because we love. Dan who cares about the result? End result is tidak hanya semua di tangan kita gitu kan. Tidak hanya kita yang memberikan hasil terakhir. Tapi yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa contribute untuk diri kita adalah we love. That's what we do. Love, not hate. Oke? Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.